Nah pemirsa, belum pernah kesini pemirsa. Pemirsa yang dikisahkan nih pemirsa lah sampai. Jadi pemirsa lah. Nah ini pemirsa. Nah itu pemirsa. Saya juga pernah anak Pemirsa. Nah pemirsa. Dua pemirsa. pemirsa. Nah pemirsa. Jadi gimana ya? Intinya kan kita itu berperang dengan kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda. Kita Kesultanan Belanda. Nah, sebelum kerajaan Belanda masuk 1825, itu yang masuk itu VOC. Nah, VOC itu bubar akhir tahun 1799 Desember. VOC bubar gara-gara Putri Lawiyah, tapi ada perjanjian. Perjanjian ini dibawa oleh kerajaan Belanda. Kok bisa begitu? Kita harus kembali dulu ke Belanda. Ada apa di Belanda sebenarnya? Ternyata di sana perang lawan Napoleon Bonaparte. Nah, perubahan dari VOC tahu-tahu jadi kerajaan Belanda 1825 itu ketika Sultan Sulaiman. Kalau nggak salah 1810 kalau nggak salah. Itu masuk Belanda, kerajaan Belanda. Jadi bukan VOC lagi. Nah, dari situ tuh bawa pasukan kerajaan yang dibantu di belakangnya itu ada Inggris. Itu akhirnya mau nggak mau kita mengakui perjanjian yang memang pernah ditandatangani dengan VOC. Nah itu. Oh berlanjut nah, lah. Itu asal di situ asal muasal terjadi gejolak dengan kerajaan Belanda. Nah itu. Terus 1835 keluar undang itu 1810 Sultan Sulaiman meninggal, 1825 diserahkan ke Sultan Adam. Nah, Sultan Adam 1825 terus 1950 Sultan Muda Abdurrahman meninggal, itu yang calon rajanya otomatis Sidin sudah punya anak, otomatis harus anaknya dua yang ganal itu yang harus itu loh, tapi yang berbeda. Tamjidillah kan? Kalau Hidayatullah dari Ratu Siti memang kita korban syurinya. Dan semua tahu bahwa Pangeran Hidayatullah yang hendak jadi raja. Nah itu dipaksakan. Karena dipaksa dengan kekuatan, Kesultanan Banjar membuat strategi untuk perang. Di situ mulainya. Jauh sebelum panglima-panglima lain ikut berperang. Itu. Jadi kisahnya itu kita tidak bisa melihat pas perang Banjar. Jadi sebelum perang Banjar pun itu sudah jadi kayak gini. Sultan Adam meninggal 1857. Sultan Muda Abdurrahman meninggal sebelumnya 1855. Iya. Nah, 18. Jadi intinya waktu Sultan Muda Abdurrahman meninggal, jadi gini urutannya, Sultan Adam masih jadi raja. Sultan Muda Abdurrahman itu sudah diangkat. Sultan Muda Abdurrahman ini calon penggantinya Sultan Adam meninggal duluan daripada Sultan Adam. Sidin meninggal 1855. 1855 itu Sultan Muda Abdurrahman. Anaknya Sultan Adam yang harusnya jadi sultan meninggal duluan. Sultan Adam punya anak nih calon raja, tahunya anaknya meninggal duluan. Gitu. Putra mahkotanya meninggal duluan lah. Meninggal duluan. Ujar kan macam-macam, ada yang bilang diracun dan lain-lain. Yang pasti meninggal duluan. Harus ada pengganti dong sultan mudanya. Jujur kada? Iya. Nah, kalau kerajaan itu kan bukan ke adik, bukan ke paman. Kalau calon raja itu pasti ke anak. Sultan Muda Abdurrahman punya anak Tamjidillah, menikah lawan Cina, punya anak Tamjidillah. Menikah lawan Ratu Siti yang memang tutus kerajaan, tutus keturunan raja, punya anak Pangeran Hidayatullah. Nah, Belanda K7 lawan Tamjidillah. Nah, K7 lawan Tamjidillah. Secara sepihak Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan Muda. Rame di situ, mulai rame.
semuanya berpihak kepada Pangeran Hidayatullah yang memang keturunan Tutus, artinya memang layak dan memang calon rajanya. Nah, terus ujar Sultan Adam, ya sudah, biarin aja ikutin Belanda. Tapi Sidin itu sudah buat surat wasiat. Jadi sebelum Sultan Muda Abdurrahman itu, Sidin sudah membuat surat wasiat. Nah, itu surat wasiatnya ada, ulun itu di YouTube, bisa didengarkan. Nah, itu tuh bahwa Pangeran Hidayatullah itu yang jadi sultan. Biarkan aja Belanda, orang Kesultanan Banjar itu milik kita, bukan milik Belanda. Belanda mengangkat Tamjid Ilah, biarkan aja. Tapi semua orang tahu bahwa, nah, itu kan 1855. 1857 itu tuh meninggal Sultan Adam. Dan setelah Sultan Muda Abdurrahman meninggal, baru Sultan Adam meninggal. Mengerti ya, jadi Sultan Muda Abdurrahman itu meninggal duluan daripada Sultan Adam. Ya, 2 Sultan tahun. Adam meninggal 1800. Nah, di dalam catatan ya, itu yang namanya Sultan Tamjid Ilah yang diakui Belanda itu, dia tidak menduduki keraton Bumi Slamet. Itu keraton Banjar itu yang di Martapura itu dulu tuh namanya keraton Bumi Slamet. Menduduki keraton Bumi Slamet itu Pangeran Hidayatullah. Secara tutus itu dia sultan, cuma Belanda mengakuinya dia itu sebagai Mangkubumi. Jadi Mangkubumi Kesultanan Banjar itu versi Belanda nih. Mangkubumi Kesultanan Banjar itu, ya, Pangeran Hidayatullah, rajanya Tamjid Ilah. Raja versi Belanda ini. Nah, ini tuh sebenarnya sandiwara Kesultanan Banjar, sandiwara orang dalam. Diokekan saja lah. Karena strategi Sultan Adam. Ujar Sultan Adam, ya udah biarkan saja, katanya gitu. Terima aja. Tamjid Ilah ini dalam strateginya, karena dia itu diakui Belanda, dia bisa masuk ke Belanda. Bisa menjadi mata-mata. Itu tujuannya rupanya salah satunya ya. Wah. Nah, ini tidak diketahui dulu dari mulai pengangkatan 1855, 1857 Sultan Adam meninggal, yang jadi raja menurut Belanda Tamjid Ilah, tapi menurut Sultan Adam Pangeran Hidayatullah. Nah, saat itu Tamjid Ilah itu pindah. Jadi meninggalnya Sultan Adam, Sidin besoknya langsung menduduki rumah peristirahatan di Sungai Mesa di Banjarmasin. Tamjid Ilah itu begana di sana, bukan di Martapura, bukan di Keraton Bumi Slamet. Strateginya Tamjid Ilah. Nah, Tamjid Ilah ini didampingi lagi oleh Pangeran Aminullah. Itu Pangeran Aminullah itu ada fotonya. Nah, Pangeran Aminullah ini wazir juru tulisnya Sultan Adam. Nah, jadi Sultan Adam meninggal, juru tulisnya itu ke Tamjid Ilah, sama-sama di Sungai Mesa, Banjarmasin. Pangeran Hidayatullah, Sidin itu Mangkubumi menurut Belanda, tapi sabujurnya raja versi aslinya, versi Kesultanan Banjar. Nah, Mangkubuminya itu Pangeran Wirakusuma punya Mangkubumi juga. Jadi tatanan semua tetap ada di keraton. Tapi Belanda taunya itu Mangkubumi, bukan Kesultanan. Strategi ini tuh berhasil. Jadi 1857 tuh, itu selama 2 tahun itu benar-benar mempersiapkan pasukan di Keraton Martapura. Benar-benar mempersiapkan di seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Nah, itu mulai Pagatan semua sampai ke Wayan Pemoko. Kan daerahnya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ke Amuntai, semuanya itu punya panglima. Itu selama sebelum perang dari 1857, mungkin dari 1855, itu benar-benar panglima-panglima dipersiapkan. Benar. Nah, itu. Maka itu kisahnya.
itu sebenarnya banyak kejadian. Kejadiannya itu seperti misalnya kan menyiapkan banyak nih, di keraton. Disangkanya hendak memberontak Sultan Tamjidillah. Sangkanya gitu kan? Oh. Karena sering banyak latihan. Waduh, kelihatannya rakyat menurut Belanda nih, Belanda benar-benar ketipu. Menurut Belanda ini mata-matanya itu semuanya ada di buku The Banjarmasin Crash, sebagian pokoknya dari buku-buku Belanda. Jadi mereka beranggapan bahwa akan ada pemberontakan oleh Pangeran Hidayatullah terhadap Pangeran Tamjidillah. Wow, karena ramai di Martapura atau apa, tahu pasukan kirim surat di Belanda itu. Batavia, karena hendak ada perang besar, dikirimlah banyak kirimkan kapal-kapal. Kan ketahuan sama Tamjidillah sama wazirnya Pangeran Aminullah kan? Nah, ketahuan kan? Dan memang itu juga salah satunya memang ada surat yang ketahuan oleh Belanda bahwa semua orang-orang Banjar di Kalimantan itu dari mulai Sambas itu semuanya supaya orang Banjar berkumpul menuju Martapura karena akan mempersiapkan perang. Ada surat itu jatuh ke tangan Belanda. Waduh, ini surat apa? Wah, ternyata mau perang. Waduh, semua kirim. Ini kan kita belum siap perang nih. Sebenarnya baru mempersiapkan aja. Nah, baru mempersiapkan aja. Ketika mereka menuju Kalimantan ke Kesultanan Banjar, itu tuh rembukan. Wah, ternyata kan mereka tahu kegiatan Belanda si Kesultanannya Tamjidillah. Diberitahu ke Pangeran Hidayatullah. Wah, ternyata itu ketahuan nih. Waduh, gimana ini? Ada surat yang ketahuan, suratnya Aminullah. Ketahuan. Aduh, gimana nih strategi kita supaya kita belum siap, mereka pasukan yang sangat besar itu supaya bisa nggak perang dulu. Akhirnya ini ada perkawinan politik. Ada Pangeran Tamjidillah punya anak laki-laki. Namanya Pangeran Amin. Kalau nggak salah ya, itu Pangeran Amin. Nah, Pangeran Hidayatullah punya anak juga perempuan. Kalau nggak salah apa Putri Bulan, apa Putri Bintang. Nah, itu dinikahkan. Jadi anak Pangeran Hidayatullah dengan anak Pangeran Tamjidillah dinikahkan. Sedangkan Belanda berpikiran itu nikah benar. Dinikahkan anak cucunya Pangeran Hidayatullah ikut buang ke Cianjur. Cucunya Pangeran Hidayatullah. Hasil pernikahan ini tuh 1859 kalau nggak salah, apa 58 itu dinikahkan. Nah, waktu nikah kan Belanda tertipu lagi. Ternyata yang di Martapura itu nggak ada mau ngeberontak. Kalau ngeberontak masa anaknya dinikahkan. Iya, benar-benar. Waduh, tertipu. Kacau ini bro, ini apa tim mata-matanya bohong itu nggak ada. Akhirnya pulang rombongan itu. Rombongan kapal-kapal ganal itu. Pulang ke Batavia. Batavia kan pusatnya ini Gubernur Hindia Belanda. Lalu ke Jakarta. Lalu pulang semua. Nah, dari sini benar-benar dipersiapkan. Sudah pulang. Itu artinya Belanda itu sudah pulang. Karena Belanda sudah pulang, lalu dilanjutkanlah persiapannya. Persiapannya dilanjutkan. Nah, kan ini tuh suasana genting atau apa, pokoknya hampir semuanya sudah sangat muak dengan Belanda. Nah, di keluarga itu ada yang namanya Pangeran Antasari, dia diserahi tugas untuk menyerang Pengaron. Rehman, itu catatannya semua ada. Iya. Itu ada apa
Prabu Anom Dinding Raja, terus Haji Buyasin di mana. Itu semua panglima-panglima. Nah, Pangeran Aminullah lawan Demang Lehman itu biasanya bertiga itu yang buat strategi dan dia langsung perang. Jadi yang membuat strategi itu catatan Belanda ternyata 3 orang ini. Kalau yang lain itu panglima untuk daerah perang masing-masing. Nah itu. Nah, tanggal 28 April 1959 itu bulan puasa, itu Pangeran Antasari menyerang Pengaron, tambang batu bara. Orang Nassau. Raja Nassau. Yang lain menyerang daerah-daerah Haji Buyasin, daerah mana, tanah laut atau mana, semua serentak. Semuanya jatuh kecuali Pengaron yang yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Jadi ulun bukan mendiskreditkan atau menjatuhkan nama bukan, karena memang Pengaron itu sangat kuat bentengnya. Jadi itu serentak, penyerangan serentak. Serentak. Jadi setelah Belanda nggak ada kekuatan yang besar atau apa, semua serentak, semua diserang kecuali Benteng Tatas yang di Banjarmasin. Oh, Benteng Tatas nggak diserang? Nggak diserang. Jadi dia diam aja di situ, nggak diserang, tapi yang lain diserang, jatuh. Jadi istilahnya cuma di situ aja strateginya. Kalau semua udah jatuh kan gimana juga di situ tinggal serang sama-sama. Tapi yang jadi masalah Pengaron ini tidak jatuh. Yang mimpin Pangeran Antasari. Satu mungkin terlalu kuatnya, itu sampai 1 bulan dikurung sama Kesultanan Banjar itu nggak jatuh. Waduh, sebulan itu ada catatannya. Nah dari situ akhirnya datang pasukan-pasukan Belanda dari Batavia. Perang geningan. Besar-besaran dah. Perang ini. Akhirnya perang, tapi dengan kondisi banyak daerah jatuh. Banyak daerah ini 1859. Terus perang berkecamuk kayak itu. Pengaron akhirnya diperkuat, nggak jatuh. Terus ada yang jatuh. Ya kayak itulah. Ini, tapi intinya dari catatan Belanda selama perang itu, Belanda sudah tidak mau lagi untuk berperang ketika ditantang. Jadi dulu tuh yang saya baca itu seperti Gunung Madang. Ayo kita berperang di sini katanya gitu. Janjian sifatnya dulu itu. Gunung Madang kandangan. Kandangan ya, Barabai. Kandangan. Nah, itu kan ada Benteng Madang. Janjian di situ. Berapa kali kapten setelah ini kuat, datangnya ternyata sudah kosong, kerugian Belanda kayak apa. Itu banyak catatannya. Banyak catatannya. Terus yang disuruh ada yang pas itu 600 orang apa 6.000 orang. Itu pasukan semua dari Jawa. Itu ya semua suku Indonesia, mungkin adalah yang dulu umpat. Istilahnya apa ya, kenil atau apalah. Kalau nggak ada tapi nggak ada bulenya, nggak ada Belandanya. Itu ada catatannya. Berperang dia. Belanda Irang. Berperang. Itu ditunggu-tunggu semuanya, nggak ada yang pulang. Satu pun nggak ada yang pulang. Gila. Terus ada lagi kisah lucu yang Gunung Madang. Itu namanya Ketenger kalau nggak salah. Itu tuh tukang tarik howitzer, meriamnya Belanda. Ketika di Gunung Madang, ya. Ini kisahnya. Itu tuh orang Bugis. Orang Bugis. Waktu dia jadi tentara Belanda, dia menarik, pas dilihat, lah ini kan orang Banjar. Ini saudara kita ini. Si tukang ini tuh. Tukang tariknya itu. Nah, malam-malam dia ikut gabung. Gila. Lawan pasukannya Demang Lehman, pasukannya Hidayatullah. Ikut gabung. Kapten siapa gitu ya, saya lupa itu. Dipanggil pagi-pagi. Kapten ini bingung kan suara dari mana? Itu suara, dia ingat suara tukang, taunya sudah bergabung sama pasukan Banjar. Nah, kan bingung.
ada tukang tembak sniper kayak gitu. Aduh, mati kapten siapa? Aduh, mati. Diserang karena ya istilahnya akhirnya mereka mundur. Sampai 3 kali penyerangan berapa bulan, akhirnya sangat kuat, terus dibilang jangan dilawan. Kalau dilawan kita kalah. Kita pura-pura aja. Wah, tembak, mereka naik ke atas, pas di atas nggak ada orang. Strategis. Udah meninggal banyak ini pasukan udah banyak. Pas ini, nah itu sistem gerilya ternyata. Jadi berpindah-pindah. Jadi kalah terus. Yang lucunya lagi gini, Kerajaan Kutai itu tuh vassal dari Kesultanan Banjar. Vassal itu bawahan Kerajaan Kesultanan Banjar. Vassal. Nah, Kesultanan Kutai itu tahun 1840-an dia itu didatangin Belanda supaya melepaskan dari Kesultanan Banjar. Akhirnya ada suratnya, cuman nggak tahu di mana, bisa dicari gampang lah. Suratnya menyurati Sultan Adam bahwa kita tidak lagi ikut dalam naungan Kesultanan Banjar. Itu di belakangnya ada Belanda. Karena ngerti, ya udah nggak apa-apa. Nah, kisahnya kayak gini. Ini kan perangnya luas sekali sampai ke Kutai sana. Belanda karena merasa ini di bawah Belanda, itu pasukan Dayak itu disuruh berperang. Ada berapa ribu ini suruh berperang dengan Dayak di Kalimantan Tengah yang di bawah Pangeran Antasari, Tumenggung Surapati. Itu disuruh berperang. Dayak-dayak ini. Tahu Tumenggung Surapati. Nah, ini disuruh perang. Sana berapa 2.500 kalau kada salah. Pasukan kerajaan Kutai ini dengan seperti yang gagah gitu. Wah, Belanda juga senang. Ke Kalimantan Tengah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari itu nggak ada yang pulang. Dan ternyata mereka ketawa-ketawa, dikasih senjata, dikasih apa semua. Mereka di sana nggak berperang, orang saudara. Ada catatannya itu. Tambah benci ya Belanda ya. Tambah benci. Orang Bugis bantu kita, orang Dayak suruh berperang nggak mau perang. Orang-orang ada 6.000 suruh berperang nggak ada yang bulik. Bingung Belanda, benar-benar bingung. Wah, sampai akhirnya kalau ada Belanda perang pasti kalah, pasti mati. Akhirnya tulis percuma kita kirim, katanya gini deh. Akhirnya mereka itu menipu, intinya kayak gitu. Bukan menipu, menculik. Ya, menipu, menculik orang tua Pangeran Hidayatullah. Nah itu. Akhirnya itu detailnya ada semua. Memang kalau dikisahkan itu sudah melanggar hukum perang. Itu, dan ini itu dipermasalahkan di Eropa. Perangnya itu. Cara-cara licik, cara-cara sadis tadi lah. Genocide itu sadis, pasayangan. Itu dibakar habis ada orangnya. Itu catatan-catatan itu yang bikin Belanda dikucilkan di Eropa. Kayak itu. Wartawan-wartawan itu waktu Keraton Banjar dihancurkan 1861 dibakar itu ya. Itu banyak wartawan luar negeri itu yang mencatat. Jerman. Ada yang dijarah oleh Belanda. Jerman, Amerika. Nah, Amerika itu pernah dimintain bubuk mesiu, senjata, beli kita Kesultanan. Tapi kita beli mesiu. Itu ketangkep kapal Amerikanya itu. Di Amerika waktu itu lagi perang Amerika. Ketangkep mesiu. Dan pokoknya berpikirannya gini, kita itu punya negara, punya kapal, punya duit, kita berhubungan dengan kekhalifahan Utsmani, kita berhubungan dengan Amerika, wartawan-wartawan luar negeri itu sudah banyak masuk. Jadi sebenarnya bukan Banjar yang terkucil, pikiran kita Banjar yang primitif, bukan. Sudah dari itu sudah ada hubungan luar lah. Sudah, kita sudah beli. Nah, cuman senjata ini kan dibawanya lewat Barito.
ke Benteng Tatas dulu dijaga. Ini apa? Permintaan dari Kesultanan Banjar. Orang lagi perang ya udah diusir pulang. Oh. Waduh. Akhirnya nggak bisa masuk lewat Barito. Kan akhirnya masuknya lewat Pasir. Oh. Sultan Pasir itu dulu itu yang jadi jauh menuju ke Martapura itu. Jadi masukan itu tuh disebutnya lada hitam. Lada hitam sudah datang. Oh, lada itu berkarung-karung. Lada hitam namanya. Kode itu mesiu Itu artinya. mesiu. Oh. Artinya mesiu. Lada hitam itu mesiu dulu itu ada catatannya. Nah, itu dari Pasir. Dari Pasir karena Kutai dari Belanda diseludupkannya melalui Kesultanan Pasir. Dibawa jalan kaki menuju ke Martapura. Nah itu. Jalan kaki. Setelah datang lagi, baru perang lagi. Kayak gitu. Jadi kita itu perangnya ya memang pakai pakai panah, pakai ini, tapi pakai juga mesiu, pakai senapan. Itu perangnya itu. Dan perangnya juga kita pakai banyak yang pakai pasukan kuda kayak gitu. Oh, sudah punya kuda. Di darat. Nah, kalau angkatan lautnya kita hancur karena mereka udah dari besi, kita masih kayu. Jadi kapalnya kayu, mereka sudah besi. Tapi mereka juga ada 2 kapal kan, yang satu ditenggelam, yang satu rusak. Yang satu onros. Iya. Itu sama Tumenggung Surapati. Menantu menantunya Sari. Itu. Ini kalau dikisahkan detail berdasarkan catatan Belanda dengan catatan sedikit dari Gusti Mayur bukunya, itu udah cukup menerangkan betapa heroiknya perang Banjar, betapa hebatnya perang Banjar, dan bahkan kalau di luar negeri itu tercatat sebagai perang besar. Kenapa? Itu kan Hendro Priyono tahu? Kepala BIN, jenderal jadi kepala BIN itu kah? Iya, mantan Hendro Priyono sekarang punya menantu Panglima ini Andika tuh oh ya, Jenderal Andika. Itu kan menantunya Hendro Priyono. Hendro Priyono itu orang Marabahan. Orang Marabahan. Oh. Nah, Sidin itu pernah jadi Pangdam di Kalimantan tuh Pangdam apa? Pangdam Tanjung Pura. Nah, Pangdam Tanjung Pura ya. Sidin waktu jadi Majen, dia bingung kenapa ada Kopassusnya lihat medan perang Banjar. Di mana ada Kopassusnya? Gimana Pak? Amerika. Jadi ada Kopassusnya Amerika ingin melihat areal perang Banjar. Areal pertempuran perang Banjar. Itu yang di mana tuh? Yang di Renasau apa yang di mana? Ya, Kesultanan Banjar waktu perang lawan itu. Mau tahu katanya gitu. Di mana lokasi? Hendro Priyono bingung. Apa keperluannya? Ada perang Banjar. Apa keperluannya ada perang Banjar? Justru orang luar tuh tahu. Oh, maksud sampean karena Pak kok tahu gitulah. Kok tahu gitu. Hendro Priyono aja pangdamnya waktu itu. Nggak tahu. Oh, aduh. Tapi malah orang luar yang tahu. Akhirnya kan Hendro Priyono para lawan Abah, lawan Umaulun. Dia menceritakan, saya pernah kedatangan ini. Wah, pas diceritain gini, makanya Sidin semangat waktu pengangkatan pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah. Walaupun cuma dapat bintang Mahaputra, satu tingkat di bawah pahlawan nasional. Sidin semangat. Dan Sidin tuh benar-benar didatangi Kopassus Amerika mau lihat areal pertempuran perang Banjar. Oh, kok bisa tahu lah dari mana ininya? Perang Banjar. Itu waktu zaman dia tugas. Iyalah waktu Sidin jadi Pangdam. Waduh, gila. Kok gila kan? Gila. Nah, itu, luar biasa ya dulu. Ini kalau dikisahkan kayak apa perang kalau ditarik,
Keren orang Banjar itu. Keren, mantap. Nggak tahu dari mana dia lah. Nah, Kok masuk Amerika? itu perang Banjar itu diakui sebagai perang besar. Bahkan berdasarkan perang Banjar itu, perang gerilya itu untuk mengetahui yaitu di perang Banjar. Perang Banjar ini cikal bakal gerilya yang dilakukan oleh pejuang 45 Jenderal Sudirman, dan perang Vietnam itu sudah orang Banjar sudah kerjakan. Jadi sistem perang gerilya ini ya yang ditakuti oleh Amerika itu gurunya itu gurunya ya perang Banjar. Udah. Luar biasa. Itu benar-benar saya bukannya ini, tapi itu berdasarkan catatan-catatan gitu. Nah, dari sini perang Banjar ini akhirnya bisa dihentikan setelah penipuan. Kan? Itu kisahnya juga ada. Itu memang yang merayu untuk turun gunung ini ya Demang Lehman, karena kedekatan Sidin lawan Pangeran Hidayatullah. Terus Sidin juga kasihan keluarga kerajaan begitu merananya lah, intinya gitu. Belanda sok balik lagi, kita nggak akan berperang. Demang Lehman akhirnya ngobrol, akhirnya oke setuju. Pas turun taunya digerebek sama pasukannya Belanda. Sempat lolos selama kurang lebih sempat lolos. Pangeran Hidayatullah kebagi 2 kelompok. Jadi waktu perjanjian pertama kan setelah dibujuk datang ke Martapura, tahu-tahu dikelilingi oleh pasukan Belanda yang kuat. Saat itu kita nggak bisa, apa-apa lagi. Kesultanan Banjar itu pasukannya nggak bisa bergerak lah. Iya. Nah, akhirnya Belanda itu pokoknya harus ke Jawa kamu. Waduh, gimana lah katanya. Oke katanya, ngobrol-ngobrol sama tangan kanannya apa Punggap Semar. Oke, nggak apa-apa. Kita mau ke Jawa, tapi saya minta waktu untuk mempersiapkan ini. Oh iya, silahkan, kata Belanda. Nah, oke, siap. Hari pertama itu tuh sebenarnya dan negosiasi supaya rakyat Banjar itu tuh berkumpul di satu titik. Saya lupa titiknya itu mungkin sekitar Pasayangan situ, kan sungai Martapura ya. Itu berkumpul rakyat banyak. Nah, pada hari ke-3 apa ke-6 saya lupa detailnya. Itu semua masuk kapal, ya. Masuk kapal, keluarga keraton siapa aja yang ikut, itu kan banyak juga satu kapal ini. Nama kapalnya ada juga, itu detailnya lah ada detailnya. Terus sudah istilahnya sudah pamit karena harus ceritanya dibilangnya itu harus istirahat. Terus? Wah katanya gitu kerjanya. Terus berlayar dia. Nah, di dekat Pasayangan itu rakyat sudah berkumpul semua. Kapal apa semua menghalangi. Kapal yang mengangkut Pangeran Hidayatullah Raja Banjar sama ibunya dan lain itu menghalangi. Banyak banget pasukannya. Jadi lepas dari pasukan Belanda, dikawalnya hanya beberapa biji. Itu Belanda nggak akan bisa, istilahnya nggak akan bisa ngelawan. Banyak dihadang. Dari situ lari lagi, dibagi 2, rombongan Pangeran Hidayatullah lawan rombongan Ratu Siti. Jadi berpencar. Nah itu setelah bebas itu dua-duanya ngamuk Belanda di pusat, nggak nyampe ini malah kabur, ngamuk, dibakar habis itu Pasayangan. Waduh. Bakar lagi, wah ngamuk benar-benar. Jadi udah sadis lah. Waduh. Marah bener. Akhirnya dikejar. Hidayat banyak kemana kan dikejar.
Dikejar. rombongan Ratu Siti yang kena duluan. Itu 3 bulan kemudian kalau nggak salah. Kan perang lagi Demang Leman juga dengan nafsunya kan, karena ditipu Belanda kan. Tambah. Ngamuk bener. Wah, kacau nih, udah saya ini, aduh, pokoknya intinya seperti minta maaf lah sama Pangeran Hidayatullah. Gilirannya yang ngamuk habis-habisan lah. Ngamuk habis-habisan, jadi pokoknya di situ mata-mata Belanda ketahuan orang kita kah, potong kepalanya ini. Jadi sebelum, pokoknya perangnya gila perangnya. Gila benar. Ketangkep Ratu Siti. Ini lagi di alun-alun Martapura untuk menakut-takuti rakyat supaya tidak perang. Itu haji-haji digantung berbulan-bulan. Itu digantung. Jadi pohon-pohon itu sayang itu saksi bisu itu ngegantungin haji-haji. Ada catatannya. Ada catatannya. Mengerikan sekali. Digantung untuk nakut-nakuti semua ini. Wah, pokoknya supaya istilahnya udahlah, nggak mau istilahnya nggak mau berhenti perang orang Banjar itu. Gua aja sampai kaputin. Nah, akhirnya ketangkep nih rombongannya Ratu Siti sama Wirakusuma, Mangkubuminya itu, Pangeran Wirakusuma. Ketangkep duluan. Nah, ketangkep duluan nih. Terus? Di Sandra bikin surat gitu. Supaya turun lah, kalau enggak gantung ibunya gitu. Oh, itu awal. Tapi sebenarnya mah kan ada detailnya apalah biar nggak terlalu. Nah, di situ banyak sekali memang benar-benar kita Islaminya itu kelihatan gitu, orang Banjar ataupun datunya. Jadi ingat kisah ini Rasulullah kedatangan siapa namanya ulun lupa, ya Rasul saya ingin berjihad, nggak bisa, kamu lagi ngurus ibu kamu. Itu jihad yang lebih besar daripada perang. Akhirnya dia pulang sampai Rasulullah meninggal. Terus akhirnya ibunya juga meninggal, akhirnya dia mau perang jihad, meninggal dia langsung masuk surga. Artinya apa? Ketika orang tua disandera dan hendak dipancung, itu yang namanya perang jihad itu tidak berlaku lagi. Harus benar-benar menemui ibunya. Menjaga ibu itu jauh lebih penting daripada perang Banjar. Karena Rasulullah pun begitu. Tahu ketangkep dan itu pasti ini akhirnya turun dalam waktu cuman setengah jam. Jadi nggak lama lagi diangkut langsung ke Banjarmasin, langsung ke Jakarta, terus dibawa ke Cianjur kayak gitu. Jadi kisahnya itu memang sangat heroik. Perjuangannya pun tidak bisa hanya di satu titik Demang Lehman gitu. Kenapa bisa perangnya itu pun banyak sekali aspek yang sangat mempengaruhi perang ini. Jadi awal Demang Lehman ini awal perang Banjar lah ibaratnya lah. Di situ mulai dia dekat sama ini Pangeran Hidayatullah, diketahui ceritanya. Iya. Iya, Demang Lehman juga itu kan nama samaran. Demang Lehman masih nama samaran? Samaran Demang Lehman itu. Nama aslinya Gusti siapa gitu. Kalau catatannya Gusti Jadin itu anaknya namanya ketembak umur 10 tahun ketembak. Dia digendong sama Demang Lehman, anaknya Demang Lehman ketembak umur 10 tahun. Masya Allah. Itu didampingi Pangeran Hidayatullah berjalan kaki kemana gitu. Itu catatan Belanda. Jadi sebenarnya Demang Lehman itu Gusti. Cuman dari mana disembunyikan, takut ketahuan, ibunya ternyata Demang Lehman itu ini. Nama aslinya ini berarti bapak ibunya ini. Itu biasanya disandra keluarganya. Makanya namanya itu aneh-aneh. Panglima-panglimanya itu apa namanya tuh seperti Kiai Cakrawati Bibinian kan. Padahal gelar aja lah. Biar jangan diketahui turunannya itu. Biar jangan diketahui turunan siapa gitu lah. Kalau Bu Anom Dinding Raja namanya tuh siapa nggak tahu. Terus itu namanya samaran semua.
Itu. Cuma yang diketahui Demang Lehman sudah lah. Iya, itu nama gambar reksa apa hal gitu. Wah, banyak yang aneh-aneh. Nah, itu Demang Lehman ini 1864 kan dicari, dapet, ini dipancung, kepalanya dibawa ke Belanda. Jadi Sidin terus berperang. Ketika Pangeran Hidayatullah berperang, Pangeran Antasari juga kan Sidin akhirnya setelah gagal pengaruh, Sidin itu daerah pertempurannya di Kalimantan Tengah. Oh iya, ke mana? Puruk Cahu. Oh, benar. Puruk Cahu. Puruk Cahu. Puruk Cahu Sidin itu. Itu banyak sebab karena Sidin itu banyak menikah atau menikahnya lawan orang Dayak itu. Dayak Islam di sana itu. Jadi Sidin mengetahui area itu di sana. Gitu. Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Hidayatullah dibuang 1862. Sidin itu setengah tahun kemudian masih berperang, sakit, meninggal. Jadi cuma setengah tahun aja. Nah, terus yang lain-lain banyak yang buka, banyak yang ketangkep juga. Nah, kalau Demang Lehman 1864. Oh, setengah tahun itu melanjutkan setelah Pangeran Hidayatullah gitu kah? Iya, semua Pangeran Hidayatullah dibuang, yang lain tetap berperang. Melanjutkan setengah tahun. Pangeran Antasari meninggal, itu Pangeran Antasari. Sakit Sidin. Cacar aja lah. Nah, terus halo. Putus. Halo? Ya. Setelah itu. Nah, kalau Demang Lehman itu 1864. Nah, terus ada lagi Haji Bu Yasin. Itu banyak catatannya, cuman kan detailnya kita nggak tahu lah. Nggak hafal. Nggak hafal sih. Nah, yang 1864 ini, Demang Lehman tuh dibuang ke sana. Kepalanya tuh dibawa, dipersembahkan nih, sudah dapet nih. Jadi tenang aja, udah aman nih. Nanya Panglima Perang. Kayak begitu. Ya, ahli ngamuknya. Ahli ngamuknya. Itu. Nah, ya itu ada catatannya. Sejarahnya ngamuknya saya suka kepalanya di sana. Orang tahu. 3 kepalanya di sana itu, bukan Demang Lehman aja. Pada zaman perang Banjar berkecamuk, itu ada namanya Prabu Anom Dinding Raja di Amuntai. Masih Anom, Sidin tinggi besar catatannya. Dia perang, berapa puluh atau ratusan mati juga, dicari berdua. Ini ada, potong kepalanya, badannya dicincang, dilarung di sungai, kepalanya dibawa ke Belanda. Itu zaman Pangeran Hidayatullah masih ada. Masih berperang. Itu 1860 60-an gitu. Prabu Anom Dinding Raja itu. Amuntai lah. Tahu sadis begitu kan, ya tambah ngamuk orang Banjar. Ada penghulu Rasid. Itu kandangan. Itu Sidin itu ikut perang ini, meninggal, dikuburkan. Kata Belanda, benar gitu meninggal, cari. Ada tulisannya kubur, dibongkar. Oh benar, penggal kepalanya, badannya dikuburkan, kepalanya dibawa ke Belanda. Gila. Itu zaman masih ada Pangeran Hidayatullah. Jadi Kesultanan Banjarnya ada 3 kepala yang di Belanda lah. Ini kalau catatan itu mah, tapi menurut wartawan Belanda yang datang ke Banjar, yang emang pingin menemui ulun, pingin menemui Pak itu, pingin itu tuh mungkin lebih dari 3. Cuma 3 yang diketahui, orang-orang topnya aja lah yang diketahui lah. Ya orang museum yang tahu. Bukan, maksud saya yang diketahui 3 itu kan orang-orang top aja, orang-orang menggana-gana saja yang bawa sana kepalanya. Yang lain tuh mungkin top. Cuma kan diketahui. Dibawa ke Belanda itu pasti top. Yang dibawa ke Belanda pasti top. Katanya lebih dari 3, itu kata orang Belandanya. Bukan di lawan di tahun 2019 kemarin. Kan Ulun mendampingi wartawan Belanda, ingin mengetahui apabila dikembalikan bahaya enggak.
Itu yang mendampingi wartawannya sampai ketemu paman kan. Itu ya cerita, saya tanya, itu benar nggak yang 3 itu? Dia diam aja, kemungkinan lebih, katanya gitu. Waduh, gila. Gila apa? Yang gilanya itu, kenapa sejarah yang begitu hebat? Iya. Kenapa sejarah yang begitu hebat, kita orang banyak nggak mengangkat, itu aja. Itu gila, kenapa nggak diangkat? Gila itu menurut ulun. Banyak ada tahu, Pak, ya, orang seperti sampai jarang yang hafal sedetail. Nah, kita ini yang anu-anu harusnya bikin kumpulan, kita bergerak. Nah, sampai lihat film Perang Banjar. Mengangkat sejarah Banjar. Pian lihat film Banjar tuh senang kada? Waktu kan pertama kali ketemu paman itu sebenarnya antusias. Kan ulun ketemu tuh di rumah makan yang di depan itu, di Murjani, depan Murjani itu, rumah makan apa yang terkenal? Sampean makan di sana sama Paman Birin ketemu? Ditunggu Paman Birin. Pas ketemu, Paman, itu Pangeran Tamjitila, itu kisahnya kayak ini. Nggak apa-apa. Film itu yang penting muncul dulu, nanti kita perbaiki. Itu kata Paman. Sejarahnya gimana? Ya udah, kasihin ke Dinso saat itu, Pak Adi. Gitu. Diangkatlah membuat sejarah Pangeran Hidayatullah. Nang. Nggih. Sampai di sini dulu ceritanya, karena ada waktu kita terusakan, mudah-mudahan bisa diingatkan oleh generasi penerus, orang Banjar itu hebat, tapi agamanya memang hebat. Kayak itu dulu lah, Nang. Nggih. Terima kasih banyak, Pangeran, sudah waktunya. Ulun senang. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa ketemu, kita bikin konten yang langsung ada gambarnya. Inggih, insya Allah, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Inggih. Barelaan lah kita. Inggih, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.